Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ngopi lagi. Kali ini kita bahas lagi yuk mengenai mesin tetas ini. Saya buka YouTube saya, Dok Puyo. Ternyata banyak pertanyaan mengenai penetasan lagi nih. Penetasan di inkubator. Ini banyak bertanya mengenai ini. Coba saya jawab satu-satu. Daripada saya harus balesi chat satu-satu kayak gini, nanti malah ya sama aja gitu, copy paste. Mending saya jawab sekalian ya. Ini mengenai pengaruh lampu pemanas inkubator. Kak, saya mau nanya, jarak lampu penetas telur puyuh idealnya berapa dan jarak dari kelembabannya juga berapa? Ini tergantung juga ya, kalau misalnya mau ditanya jaraknya, ini jarak tergantung lampunya kan sebenarnya. Lampunya kecil lebih atau gede gitu kan, dan berapa watt. Atau bisa tidak dengan lampu. Kadang kan kita juga mesin tetas yang satunya kan kita pakai pemanas, jadi nggak harus jarak. Pertanyaannya sebenarnya jangan jarak, tapi kalau ditanya mengenai lampu misalnya pakai manual itu ya jaraknya sekitar 10-15 cm idealnya, jangan terlalu mepet. Kalau misalkan kok mepet, misalnya wah terpaksa saya 8 cm atau 5 cm lah ibaratnya dari atas gini, ya lampunya penuh aja, lampunya banyak aja, nggak masalah. Yang paling penting tuh gini loh, kenapa sih harus dari atas gini? Supaya dalam penyebaran panasnya itu rata, maksudnya gitu, rata. Yang dikhawatirkan nanti kan kalau misalkan deket hanya satu, yang samping-sampingnya ini nggak kena panas, akhirnya termostat itu kan dia kan ada sensornya, dan sensor itu sesuai dengan yang nempel di sensor itu, sensor kabelnya itu. Kalau ngomong digital. Nah, digital itu sensornya ditaruh di mana dulu? Nah, kita ngobrol ini misalnya telurnya di sini. Ini telurnya sini. Telurnya di sini. Nah, terus lampunya di sini. Nah, lalu sensornya di mana dulu? Kalau sensornya di samping sini, artinya sensor di samping sini, di pojok sini misalkan, suhunya misalnya di sini 38 derajat. Oke. Sensornya di sini, lampu dia akan mati di 38 derajat. Padahal kalau di tengah ini suhunya akan lebih coy, nggak 38 lagi, bisa sampai 40 derajat mungkin. Nah, titiknya itu di sensornya. Jadi mau diapakan di sensornya, itu sensor yang akan mematikan dan menghidupkan lampu. Nah, kalau misalkan sensornya itu di tengah, yang pasti tengah itu ideal, tapi yang samping-samping suhunya kurang. Kalau sensornya di samping, suhunya tercapai tapi tengah kepanasan. Lah bagaimana supaya tidak kayak gitu ya? Ya dengan mengontrol lampu itu supaya apa? Supaya rata, sehingga sensor itu mewakili ruangan yang di bawah itu. Maksudnya seperti itu. Jadi kotak box saya yang untuk 1000 telur itu tak kasih 11 lampu supaya rata saja. Supaya rata. Kalau rata apakah nggak boros soal lampunya ya? Kan lampu kan mati hidup gitu kan, sesuai dengan suhu yang dikendalikan oleh termostat itu. Kalau siang itu jarang-jarang hidup malahan, karena siang kan panas. Kita masukkan di dalam kandang suhunya bisa sampai 32 derajatan, agak panas. Jadi lampu ya nyala cetik, lampu nyala paling 1 menit, dia berhenti sampai 5 menit 10 menit baru nyala. Jadi agak hemat juga kalau siang gitu loh. Jadi lampu banyak, lampu dikit itu sebenarnya sama aja, karena kalau dikit nyalanya juga lama untuk memenuhi ruangan itu. Kalau banyak ya sebentar nyala terus dia mati gitu sih. Tapi kalau misalnya kita pakai yang mesin tetas yang model pakai elemen itu jaraknya juga malah nggak butuh jarak yang itu, jaraknya malah jauh. Jadi ibaratnya mesinnya di sini, telurnya di sini 1 meter jaraknya, cuman harus disuplai dengan kipas sehingga suhunya merata. Intinya suhunya merata. Lalu kalau ditanya mengenai kelembapannya berapa? Kelembapan ideal itu menurut teori itu 60-80%. Kelembapan itu dari mana? Dari air itu. 60-80. Kalau tempat saya tanpa air pun bisa. Apakah di teman-teman bisa? Ya bisa aja. Yang paling penting itu dites saja ya. Kadang tempat yang teman-teman pakai itu memang sudah lembab. Misalkan ya di gedung, di ruangan tertutup, itu sudah lembab sebenarnya.
Kalau misalnya ruangan-ruangannya terbuka, udara terbuka itu biasanya memang kelembapannya agak kurang, harus butuh air di dalamnya. Jadi membutuhkan air atau enggak ya tergantung dari mesinnya itu ya. Harus dites dulu. Pakai apa? Pakai hygrometer untuk ngetes kelembapannya. Ini sama Kak, jarak lampu ini sudah hampir sama semua, mungkin belum kejawab jadi tanya terus di copy paste gini. Jarak dari tatakan telur ke lampu berapa ohm, jarak dari nampan air ke, nah kayak tadi sudah dijawab. Kalau air misalnya ditaruh di bawah harus dikasih space aja lah. Space-nya berapa ya dikira-kira aja. Lembapan itu sebenarnya tidak harus di bawah airnya, bisa pakai model spray ya, semprot itu ya. Tapi spraynya ya jangan kena telurnya, kalau bisa non langsung gitu ya, dari samping-samping atau dibasahi boxnya juga bisa. Sebenarnya banyak macam caranya. Kalau misalnya teman-teman yang menggunakan papan air itu biasanya malah ketika menetas DOH-nya jatuh berenang. Sang pejuang, oke. Sedikit-sedikit subscribe nambah dari 1K sub sekarang udah 30K. Sukses Pak. Oh, thank you. Matur suwun Mas Joseph. Kalau besarnya watt pengaruhi panasnya ya pengaruh lah. Semakin wattnya tinggi semakin panas. Tapi apakah bisa dikendalikan? Ya bisa. Nanti ketika panasnya tercapai kan dia akan mati. Nah, ini sedikit yang harus kita jawab. Misalkan menggunakan watt besar itu, lampu ini kan kayak bulan ya, dia kayak batu ya, dia kayak nyimpen panas. Ketika lampunya mati, pet gitu, dia kan tetap masih panas, di bolamnya itu masih panas. Teman-teman coba ya, kalau misalnya pakai yang 100 watt coba aja, misalkan hidup mati pet 1 menit aja, kamu pegang aja diputer, kan nggak kuat tangannya, masih panas. Nah, kejelekannya kalau kita pakai watt besar tuh seperti itu. Jadi walaupun suhunya sudah tercapai 38 tep gitu, tapi ternyata itu dia masih naik lagi, masih panas ya bolamnya itu, paling nggak butuh beberapa menit untuk dia kembali ke posisi tidak panas. Nah itu telur-telur yang di bawahnya deket lampu itu biasanya bermasalah. Sehingga kalau saya sih gunakan lampu kecil aja, lampu yang 5 watt yang mini ini lebih banyak nggak apa-apa daripada daripada 1 watt besar. Itu lebih baik buat kecil tapi banyak, menurut saya gitu. Itu lebih kayak tadi, untuk penyimpanan panasnya juga nggak sepanas itu, lalu efek dari meratakan suhu itu juga akan lebih baik kalau banyak walaupun wattnya kecil. Bang, kalau lampu 5 watt terlalu panas gimana? Saya udah ganti tetap panas, awalnya normal, tapi kira-kira penyebabnya dari fittingnya apa kamunya? Ya kamunya yang kok tanya kamunya, lampunya mungkin ya. Lampu itu beda-beda ya. Kalau beli yang kecil aja, yang 5 watt yang kecil itu, yang mini itu agak lumayan murah, 5.000 ke bawah malahan, dan itu lebih aman ya, karena nggak terlalu panas. Kalau panas bayangin toh, kena tangan aja kayak gitu ya, apalagi kalau kena puyuh yang lagi menetas, yang badannya belum ada tumbuh bulunya. Kematian dalam DOG itu tidak hanya kematian karena kedinginan, tapi kepanasan juga bisa mati. Ciri-cirinya nanti kalau pakai lampu terus burung puyuhnya dalam satu box itu dia cari posisi pojok, posisi cari-cari yang menghindari lampu, itu biasanya kepanasan itu. Jadi ideal kalau bisa pakai lampu kecil aja. Assalamualaikum. DOG 0 sampai 7 hari boleh dikasih air minum yang sudah dimasak? Boleh, bagus. Nggak cuman DOG-nya, orangnya juga minum, enggak apa-apa, bagus. Mas, kalau lampu penetasan tidak ganti hampir sudah setahun, itu daya panasnya berkurang nggak? Kayaknya sama, karena lampu ini kan dia pakai lampu pijar ya, lampu pakai lilitan kabel itu, jadi nggak ngaruh. Biasanya dia kalau rusak ya mati gitu, nggak panas mati. Tidak seperti lampu LED ya, lampunya itu kayak ada kawatnya itu ya, kalau masih hidup ya akan panas terus, tapi kalau putus ya itu gitu. Jadi nggak masalah Mas DJ. Ukuran lampu di telur berapa senti ya tadi ya? 10-15 idealnya. Pak, kamu tanya, jika bolam diganti dengan bolam LED warna kuning bisa tidak? Nggak bisa.
Karena yang dibutuhkan tidak warnanya, tidak sinarnya, tapi suhunya. Bang kalau tidak mengisi telur, Bang bisa atau tidak mengisi telur ke mesin penetas bertahap sampai kapasitas penuh? Bisa, tapi harus kita sekat-sekat supaya tahu perilakunya. Jadi selain kelembapan suhu juga harus membalikkan telur ya. Membalikkan telur ini supaya kuningnya ditutup di tengah. Kedua, suhunya harus merata. Membalikkan ini idealnya 90 derajat. Jadi bisa pakai mesin yang otomatis itu 90 derajat atau pakai tangan aja dikliningin gitu. Idealnya berapa? Idealnya per 4 jam sebenarnya di cleaning. Tapi kalau pakai manual ya 1 hari 2 kali nggak apa-apa. Kalau bisa 3 kali lah. Pakai lampu LED nggak bisa ya. Bos, kalau di mesin penetas puyuh dikasih sekam bagaimana? Soalnya DOG banyak yang ngesot. Ngesot itu menurut saya tidak masalah kakinya kemana-mana gitu. Menurut saya malah terlalu panas itu loh. Jadi yang saya tahu, yang saya selama ini alami, saya pernah pakai mesin tetas yang beli di marketplace kan banyak kan. Itu saya beli yang kapasitas 150 telur ayam kalau nggak salah, bisa untuk 300 puyuh. Nah itu ternyata suhunya yang di sana kan default itu ya, dibikin 38,5, di manual booknya juga sama. Ini ternyata banyak yang ngesot. Banyak yang terjadi kelumpuhan, kadang tidak menetas, mati di dalam. Dan saya analisa, itu ternyata suhunya terlalu panas. Kita bikin yang 36 derajat dulu. 36 derajat oke, semua bagus, cuma molornya jauh. Menetasan yang 17 hari bisa 21 hari kayak ayam. Wah ini berarti terlalu kurang panas ya. Akhirnya kita bikin 37 derajat. 37 derajat ternyata lumayan. Jadi sekarang ini saya set di 37 sampai 38 derajat. Itu menurut saya ideal. Atau yang satunya lagi kita set juga 38 derajat sampai 35 derajat mati. Jadi enggak 35 on tapi 38 derajat hidup, 38,5 mati. Jadi pendek saja segitu, itu bagus, cepat dan tidak molor jadwal. Kadang kan kalau kita udah janjian ini menetaskan tanggal sekian, ternyata molor kan juga jadi masalah lain. Mas Puyuh Bandung, salam dari Bandung siap. Pagi Mas, memang nanya kok suhu mesin tetas saya tidak pada malam hari, apa tetas saya tidak pada malam hari, apa penyebabnya Mas, penjelasannya? Maksudnya gimana? Kalau malam hari itu memang kadang suhu itu tidak stabil karena beberapa faktor, terutama faktor suhu di luar. Kalau kita misalkan menetaskan misalkan ruangan kita itu udah dingin, kita menetaskan di pegunungan lalu tempat mesinnya kita taruh di luar misalkan. Kalau malam apalagi boxnya tidak tertutup rapat atau boxnya dari kayu, tidak ada aluminium foil di dalamnya, ya susah, kadang memang naik suhunya nggak bisa. Atau teman-teman belum mengasih telur, jadi baru bikin box lalu nyoba-nyoba ini. Saya bikin box, nyoba-nyoba tak hidupkan, bisa enggak suhunya sampai sana? Kadang memang nggak bisa kalau malam di suhu yang dingin atau ruangannya terlalu besar dengan lampu yang kurang banyak. Ini masalah ini juga kita pernah ngalami, kita bikin mesin tetas yang gede, skalanya 35.000 telur puyuh itu. Kita belum ngasih telur sama sekali dalamnya, kita coba, ternyata kita analisa sampai saya pasang CCTV, saya set. Saya ketika jam-jam 3 malam tak lihat di CCTV itu memang suhunya nggak bisa sampai 38 derajat. Dia hanya bisa mentok di 35, 36, udah mentok, nggak bisa. Karena memang tempatnya gede, satu kamar, saya kasih pendingin pemanas juga dengan kipas. Ternyata nggak nyampe. Setelah saya nanya-nanya, karena setelah dianalisa saya nggak ketemu rumusnya, saya nanya ke senior saya, ternyata ditanya sudah dikasih telur belum, saya bilang belum, coba dikasih telur. Ternyata setelah dikasih telur memang beda. Setelah dikasih telur ternyata suhunya itu lebih bisa nyampe, karena teorinya telur itu kayak batu kayak tadi loh. Jadi telur itu juga menyimpan panas. Ketika ada suhu yang panas kena telurnya jadi hangat. Hangatnya telur itu ternyata juga mempengaruhi suhu dalam inkubator. Jadi yang 36 tanpa telur itu ternyata setelah ada telurnya banyak,
sudah tercukupi sampai 38 derajat dan bisa mati, bisa hidup, itu stabil. Teorinya seperti itu, semoga ini bisa menjawab teman-teman yang punya permasalahan seperti saya dulu.